Sobat Gensut, selamat datang di Podcast Unsut bersama saya Aisyah yang akan memandu podcast pada hari ini. Nah, Sobat Gensut, di podcast hari ini tuh kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, yaitu program MSIB yang ada di Unsut. Nah, saat ini saya sedang bersama PIC dari MSIB itu sendiri, yaitu Ibu Santi. Mungkin sebelum itu kita perkenalan dulu Sobat Gensut. Halo Ibu Santi. Halo, selamat pagi Mbak Aisyah. Pagi Ibu, bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah selalu baik, sehat dan semangat. Alhamdulillah. Mungkin Bu Santi boleh menyapa Sobat Gensut dulu yang ada di rumah. Halo sahabat Gensut, selamat pagi, salam sehat dan semangat semuanya ya. Ya, baik. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang pertama aja ya Bu. Bagaimana program MSIB ini Bu? Atau definisi dari program MSIB ini sendiri? Ya, jadi program MSIB itu merupakan program magang dan studi independen bersertifikat yang diluncurkan oleh Kemendikbud-Ristek. Ya, sejak tahun 2021. Ya. Berarti emang ada dua gitu ya Bu, program magang sama studi independen. Lalu apa Bu bedanya di antara kedua itu? Ya, jadi program ada dua ya ternyata ya. Magang dan studi independen. Jadi kalau program magang itu dan studi independen itu berbeda di kegiatannya Mbak Esa. Jadi kalau program magang itu nanti mahasiswa yang mengikuti program tersebut itu diberikan suatu proyek itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau mitra di tempat magang dia ya, atau sesuai dengan permasalahan yang harus dicari solusinya oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian menjalankan proyek dan di akhir proyek tersebut ya yang dilaksanakan secara berkelompok nantinya ya biasanya multi bidang atau multi prodi. Nah, nanti di akhir proyek itu mereka harus bisa membuat suatu luaran atau solusi ya terhadap permasalahan atau kebutuhan dari company tersebut, seperti itu. Nah, kemudian kalau magang nanti mahasiswa akan mendapatkan sertifikat dari industri ya yang merupakan keabsahan ya barangkali ya bahwa mahasiswa tersebut sudah melaksanakan magang. Nah, kemudian kalau studi independen itu pada saat melaksanakan kegiatan mahasiswa itu nanti dibekali materi-materi ya kaitannya dengan peningkatan kompetensi hard skill. Jadi misalkan studi independen di Microsoft ya. Nah, di Microsoft itu mahasiswa harus punya kompetensi misalkan di level 1, level 2 dan seterusnya. Nah, nanti selama satu semester tersebut itu mahasiswa akan dibekali materi untuk bisa menguasai kompetensi dari Microsoft level 1 sampai dengan level 5. Kemudian setiap levelnya nanti akan diuji kemudian mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini sangat besar manfaatnya kalau nanti akan memasuki atau sudah bekerja bagi mahasiswa seperti itu. Jadi karakteristiknya yang berbeda antara magang dan studi independen. Nah, lalu ini diperuntukkan untuk semua mahasiswa atau cuma mahasiswa semester berapa yang boleh gitu Bu? Iya, jadi mahasiswa itu yang boleh melaksanakan itu mahasiswa D3 boleh, mahasiswa S1 juga boleh. Jadi misalkan saat ini ya, saat ini kebetulan sudah memasuki MSIB batch 5. Nah, satu levelnya ini semester ya. Jadi satu tahun itu kan MSIB ada 2 kali ya, MSIB batch 1, 2 dan seterusnya. Nah, sekarang sudah memasuki batch 5 dan nanti ini tanggal 30 Juni itu kan penutupannya ya. Jadi nanti bagi mahasiswa D3 yang saat ini itu semester 2. Kemudian atau mahasiswa S1 yang saat ini semester 4. Nah, itu bisa mendaftar untuk MSIB seperti itu ya. Jadi boleh antara mahasiswa D3 dan S1 itu boleh mendaftar ya. Yang penting itu ada syaratnya karena program MSIB itu sama-sama ya merupakan program pendukung salah satu program atau aktivitas pendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memang diperuntukkan bagi mahasiswa yang kompetensi dasar di program studinya itu sudah dapat gitu ya. Sehingga ini merupakan pengalaman tambahan barangkali ya kalau kita itu di perguruan tinggi untuk mencapai IQ 2 ya. Jadi ada yang namanya indikator
kinerja universitas ya. Namanya IKU itu ada IKU 2 itu mahasiswa diminta untuk memiliki pengalaman di luar kampus. Nah, salah satunya dengan MSIB ini seperti itu. Jadi mendapatkan pengalaman yang luar biasa juga ya Bu. Iya. Tentu dengan syarat tadi D3 harus semester 2. Sekarang semester 2 sekarang ya. semester 2. Sehingga pada saat melaksanakan dia semester 3 seperti iya, itu. Betul. Ya. Terus S1 itu semester 4. Semester jadi 4, saat pada saat melaksanakan semester 5 ya. Gitu. Jadi emang ada syarat ketentuannya sendiri ya Bu. Berarti kalau misalnya semester 1 itu nggak bisa ikutan ya Bu? Iya, nggak bisa D3 karena ini kan merupakan kompetensi tambahan ya bagi mahasiswa yang memang sudah mendapatkan kompetensi dasar di program studinya masing-masing. Karena kalau di program MSIB itu tidak harus, misalkan Mbak Aisyah kan dari HI ya, nanti magang atau studi independennya harus yang sesuai dengan prodi, itu enggak. Jadi mahasiswa dibebaskan untuk memilih kegiatan magang atau studi independen di luar bidang kajiannya seperti itu. Nah, tetapi kan ada persyaratannya lagi bahwa nantinya program MSIB ini akan dikonversi menjadi 20 SKS sehingga kalau belum mendapatkan kompetensi dasarnya biasanya kan agak susah ya. Prodinya juga nggak mengizinkan kalau belum dapat kompetensi dasarnya seperti itu. Jadi menarik banget nih, apalagi dikonversi 20 SKS. Jadi mungkin selama satu semester penuh. Iya, jadi mahasiswa yang nantinya mendaftar dan nanti diterima MSIB tidak boleh mengikuti program kuliah reguler. Ya, karena itu tadi ada kewajiban konversi 20 SKS sehingga kalau double itu enggak terlalu berat bebannya ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah mengikuti MSIB ini juga nggak boleh mengikuti program aktivitas pendukung MBKM lainnya ya, karena saat ini kan banyak sekali tawarkan program MBKM lain selain magang dan studi independen. Nah, biasanya satu mahasiswa tuh kepengen ini karena multi talenta barangkali ya mahasiswa sekarang ya. Jadi kepengennya semuanya ikut. Nah, ini enggak boleh kalau sudah mengikuti salah satu aktivitas pendukung MBKM ini enggak boleh mengikuti program yang lainnya dalam semester tersebut. Tetapi jangan putus asa karena setiap mahasiswa itu memiliki kesempatan 2 semester untuk bisa ber-MBKM seperti itu. Lalu selanjutnya nih Bu, ada nggak manfaat atau keuntungan lain yang didapat mahasiswa setelah mengikuti program MSIB ini? Iya, keuntungannya banyak sekali. Jadi barangkali Bu Santi ini sudah mendampingi mahasiswa ya dari untuk kegiatan magang dan studi independen dari batch 1. Dan setiap batch ini kan ada testimoninya ya dari mahasiswa. Jadi kebanyakan kalau yang magang itu seperti ini. Ibu ternyata ini ya materi yang diberikan di bangku kuliah ini berbeda sekali dengan penerapannya di industri atau di iduka seperti itu, sehingga kita betul-betul mendapatkan manfaat implementasi dari teori yang kita dapatkan di bangku kuliah, Bu. Nah, kemudian kebanyakan ini mahasiswa Unsud yang berkegiatan MSIB itu punya jiwa rajin, ulet gitu ya, pantang menyerah, terus kemudian disiplin, kemudian mau mengikuti seluruh project ya yang diberikan oleh industri, sehingga banyak sekali mahasiswa yang tadinya magang di situ kemudian direkrut untuk menjadi karyawan. Nah, itu banyak sekali. Wow. Nah, kemudian yang berikutnya, mahasiswa kalau sudah ikut magang 1 kali pengen ikut 2 kali, bahkan ada yang pengen ikut 3 kali seperti itu ya. Jadi kayak ketagihan seperti itu, karena itu tadi ya, kalau magang dapat uang soalnya dapat uang bulanan ya, sampai dengan yang saat ini 2,8 juta per bulan. Jadi ini daya tarik yang sangat luar biasa bagi mahasiswa ya. Meskipun saya selalu mencatat tidak boleh hanya karena mendapatkan uang, tetapi ikutlah untuk mendapatkan pengalaman ya, baik jangka pendek ataupun nanti jangka panjangnya. Kemudian kalau yang studi independen ini memang ada, tidak harus, tetapi ini barangkali saran ya dari kami selaku pengelola bahwa kalau mahasiswa baru mengikuti di tahap pertama itu sebaiknya mengikuti studi independen ya, yang baru semester 5. Nah, nanti kalau misalkan akan ikut lagi, nanti ikut magang gitu, karena beban kegiatan nantinya itu akan lebih besar di magang gitu, seperti itu. Jadi kalau yang baru semester awal sudah diberikan MSIB, baiknya mengikuti studi independen dulu. Tapi kalau misalkan
misalkan Bu, saya pengen ikut langsung magang juga enggak apa-apa. Ini hanya saran saja ya. Nah, kemudian kalau yang studi independen itu juga manfaatnya banyak sekali. Mahasiswa yang ikut itu kan tadi ya, dapat materi, kemudian langsung studi uji kompetensi ya. Uji kompetensi itu kan biasanya berbayar ya, apalagi sertifikasinya misalkan dari BNSP itu biasanya bayarnya sampai 5 juta, 10 juta satu uji kompetensi. Nah, ini mahasiswa bisa sampai mendapatkan 5 sertifikasi kompetensi, dan ini pasti akan sangat berguna nanti di dunia kerja. Karena untuk program MSIB ini tidak hanya diketahui oleh mahasiswa atau perguruan tinggi, tetapi ini sudah merupakan program nasional di mana MSIB ini kan bermitra dengan perusahaan multinasional bahkan internasional, sehingga yang bisa diterima di MSIB itu betul-betul mahasiswa yang terpilih karena ini kompetitif, sifatnya kompetitif seperti itu. Oke, hingga saat ini nih Bu, kalau ngomongin MSIB di batch 5 nih Bu, itu berapa Bu yang mendaftar dan juga respon mahasiswa terhadap MSIB batch 5 ini bagaimana? Iya. Kalau yang sekarang, karena kebetulan pengelola ini sekarang kan menghandle ya pengurusan surat rekomendasi dan surat pertanggungjawaban mutlak ya atau SPTJM ya, sehingga kita bisa memantau ini berapa jumlahnya. Per hari ini itu sudah ada lebih hampir menembus 1.600 mahasiswa yang mendaftar di MSIB ini untuk batch 5 ini. Iya. Lalu respon mahasiswanya bagaimana Bu terhadap ini? Antusias kalau Ibu melihat dari batch 5 dibanding batch 4? Itu sangat antusias. Kalau antusiasme atau ketertarikan itu pasti meningkat karena dilihat dari jumlah yang mendaftar. Nah, hanya ini ada beberapa permasalahan barangkali ya yang kita hadapi, bahwa seperti ini pengalamannya Mbak Esa. Di MSIB 4 dulu itu banyak juga yang mendaftar, tetapi hampir 300 mahasiswa itu tidak diterima. Karena apa? Karena membuat surat rekomendasi dan SPTJM yang tidak sesuai format dan sistematika serta ketentuan. Hanya itu saja. Nah, sementara kalau di MSIB 4 itu proses seleksi administrasi dengan seleksi oleh company itu bebarengan ya. Sehingga bisa jadi diterima oleh company, tidak diterima administrasinya karena SR dan SPTJM-nya itu nggak benar, dan kita sebagai pengelola nggak bisa untuk merevisi seperti itu. Jadi ada sekitar ratusan mahasiswa unsut yang diterima tetapi tidak bisa mengikuti karena salah di surat rekomendasi dan SPTJM. Sehingga kenapa di MSIB 5 sekarang surat rekomendasi dan SPTJM harus mengalami pengelola. Supaya apa? Supaya itu tadi mereduksi kesalahan-kesalahan yang barangkali dilakukan oleh mahasiswa. Tapi ternyata ini ada yang unik lagi nih ya. Jadi banyak yang curhat ya. Ternyata sudah kita sudah kita handle, sudah kita berikan, masih ada yang mengunggah itu salah. Gitu. Jadi misalkan surat rekomendasi itu kan kita bikinkan ya, tetapi ada persyaratannya, silahkan membawa surat rekomendasi dari program studi atau jurusan. Nah, itu ternyata yang diunggah di sistem itu adalah yang itu tadi, yang dari prodi, bukan yang dari kita gitu. Nah, sementara kalau pada saat ini pendaftaran yang secara online itu kan di sistem daftarnya sendiri-sendiri ya, unggah juga sendiri-sendiri. Nah, sehingga itu tadi mahasiswa harus jeli, saya ngunggahnya apa ini, sudah betul atau tidak, karena begitu nanti sudah disubmit, sudah divalidasi, itu tidak bisa dirubah lagi gitu. Sehingga ditanya, Bu, saya salah ini Bu, unggah rekomendasinya gimana, saya lolos nggak ya? Tidak, saya bilang seperti itu, karena sudah salah, nggak mungkin lolos gitu kan, seperti itu. Berarti Bu di batch 4 itu emang SR sama SPTJM-nya dari mahasiswa sendiri, bukan dari pengelola. Iya, jadi diurus sendiri, kemudian yang mengesahkan itu dari fakultas. Tetapi barangkali kan kalau di fakultas kan biasanya tidak dicek dulu ya, sudah betul atau enggak ya. Ya, pimpinan biasanya kan langsung tanda tangan. Iya, jadi belum ada yang menseleksi seperti itu. Lalu Bu, tantangan di batch 5 ini apa aja Bu selain SR dan SPTJM yang banyak revisi itu, dan bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut? Iya, kalau kami dari pengelola sebenarnya tidak ada tantangan yang berarti ya. Hanya barangkali di sini itu kami ingin menyampaikan, artinya kami di pengelola barangkali kan timnya terbatas. Jadi pengelola itu terdiri dari dosen ya yang barangkali membantu mungkin volunteer ya istilahnya ya, tapi
tapi volunteer dosen gitu ya. Nah ini kan di sela-sela kesibukan kami ya, sehingga kami bukan yang memang diperbantukan untuk mengurus itu, tetapi kita hanya volunteer saja sebenarnya supaya bagaimana itu tadi mereduksi kesalahan-kesalahan dari mahasiswa. Nah harapannya ini mahasiswa betul-betul kalau ada misalkan informasi dari kami pengelola itu betul-betul dipahami, dipelajari ya, sehingga tidak misalkan bertanya-tanya terus sesuatu yang sebenarnya informasinya sudah kami sampaikan seperti itu ya. Jadi kadang-kadang itu yang membuat mungkin jadi memperpanjang proses itu. Jadi mari kita kerjasama antara kami pengelola dengan mahasiswa, karena kami ada ini untuk mendampingi mahasiswa semuanya supaya bisa mendaftar kemudian dan lolos, kemudian melaksanakan dengan baik sampai dengan lulus, sampai mendapat sertifikat dan manfaat yang tadi disampaikan. Mungkin seperti itu. Lalu Bu, terakhir nih, mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana Bu saran Ibu buat Sobat Gensut yang mau daftar MSIB batch 5 atau mungkin batch selanjutnya, apa masukan Ibu atau saran Ibu terhadap hal tersebut? Iya, saran saya adalah yang pertama, bagi mahasiswa yang punya kesempatan, sebenarnya tidak harus MSIB ya, tetapi kegiatan aktivitas pendukung MBKM itu kan banyak sekali ya. Magang dan studi independen itu hanya 2 di antara 9 yang lainnya ya, sehingga silahkan memilih, meskipun ya magang dan studi independen ini merupakan yang favorit karena itu tadi barangkali ya banyak keuntungannya. Tetapi apabila memang memilih MSIB sebagai kegiatan yang akan dilaksanakan, tolong betul-betul dipelajari ya, disiapkan ya, misalkan disiapkan CV-nya, nanti disiapkan interviewnya ya, cocok atau tidak, kemudian dikomunikasikan dengan prodinya. Karena itu tadi ada konversi SKS. Begitu konversi SKS itu yang menghandle bukan kita lagi, tetapi adalah fakultas atau prodi. Sehingga mahasiswa nantinya yang akan mendaftar dan diterima itu betul-betul harus komunikasi dan interaksi yang proaktif dengan prodi, supaya nanti pada saat konversi dan sampai dengan penilaian konversi SKS itu lancar, tidak kesulitan seperti itu. Nah, biasanya yang terhambat pada saat pelaksanaan, misalkan pelaksanaan MSIB-nya lancar, tapi begitu konversi itu kok kayak dipersulit. Sebenarnya tidak ada yang mempersulit, karena semuanya pada saat ini mendukung program MBKM. Hanya itu tadi, kadang-kadang mahasiswanya tidak proaktif untuk komunikasi dengan prodi. Tetapi insya Allah pada saat ini prodi juga sudah ada penyamaan persepsi ya, bahwa kita pokoknya mensupport seluruh mahasiswa yang ber-MBKM, salah satunya MSIB ini ya. Jadi itu, nah kemudian silahkan nanti melaksanakan dengan baik, karena performa baik itu menjadi betul-betul penilaian di industri yang nantinya barangkali merupakan sebuah rekomendasi. Nanti si A ini kayaknya kalau direkrut ke kita gitu ya, itu kayaknya nanti luar biasa, misalkan seperti itu. Jadi silakan berkegiatan dengan baik, menyelesaikan dengan baik, dan harapannya betul-betul tadi mendapatkan manfaat yang memang ini diinginkan gitu ya oleh Mas Menteri barangkali ya, dan oleh kita semua barangkali seperti itu. Oke, jadi memang harus dikomunikasiin dulu ya Bu ke prodi, biar nggak salah gimana-gimananya gitu ya. Terkait sama konversi SKS itu ya, karena pengelola ini Bu Santi PIC itu kan terbatas ya. Tupoksinya hanya sampai mensosialisasikan, kemudian rekrutmen ya, kemudian nanti konsolidasi dengan mitra. Nah, nanti kalau sudah melaksanakan itu nanti kita ada koneksinya dengan bersinergi dengan fakultas dan prodi dari asal mahasiswa. Ya, meskipun nanti kita mengikuti monitoring evaluasi ya, itu kita dampingi. Tapi kalau assessment itu kita tidak. Ya, penilaian itu nanti diserahkan di company-nya dan dari fakultas atau prodinya, seperti itu. Oke. Mungkin kita cukupin sampai di sini dulu ya Bu, obrolan kita. Terima kasih banyak Bu Santi sudah mau menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama saya dan juga Sobat Gensut yang di rumah. Sehat selalu ya Ibu. Oke, terima kasih juga Mbak Esa. Mbak Esa juga daftar kan ya? Iya, saya daftar. Moga-moga lolos ya. Amin. Diterima ya. Amin. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Oke, cukup sekian episode podcast Unsut kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.